저도 뭐 택배 알바하고 나서부터는 여자친구랑 멀어지고. 예? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di konten ngopi alias ngomongin film. Dan film yang bakal kita omongin kali ini adalah film Delicious Delivery. Film ini bercerita tentang kisah pemuda yang mencari cinta sejatinya setelah ia ditinggalkan pacarnya karena kebangkrutan yang dialami oleh keluarganya. Akankah pemuda itu bisa mendapatkan cinta sejatinya? Mari langsung saja sebat sanskeun dan mangga. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Hyesuk yang baru saja selesai berkembang biak dengan pacarnya yaitu Yuka. Setelah itu, Hyesuk bercerita kepada Yuka bahwa usaha keluarganya telah bangkrut. Hyesuk berharap kalau si Yuka ini mau menerima dirinya apa adanya, bukan karena ada apanya ya. Akan tetapi di sini semua yang diharapkan Hyesuk ternyata hanyalah angan-angan saja. Ternyata karena kebangkrutan yang dialami oleh keluarga Hyesuk, Yuka memilih untuk memutuskan hubungannya dengan Hyesuk saat itu juga. Nyesek bos. Kemudian scene berganti seperempat setengah bulan setelah kejadian itu, di mana di sini Hyesuk berusaha mendaftar kerja sebagai kurir pengiriman paket untuk menyambung hidupnya setelah kebangkrutan keluarganya. Hyesuk menelpon ibunya dan meminta doa restu dari orang tuanya, dan atas restu dan doa yang diberikan oleh orang tuanya, akhirnya Hyesuk diterima bekerja sebagai seorang kurir. Hari pertama Hyesuk bekerja sebagai seorang kurir. Ia menghantarkan paket ke rumah seorang tante bernama Tante Sayori. Di sini Sayori nampak judes dan cenderung galak saat menerima paket dari Hyesuk. Akan tetapi ketika Hyesuk pergi, Sayori nampak tertarik dengan tubuh atletis yang dimiliki oleh Hyesuk. Hyesuk kembali lagi melanjutkan pekerjaannya dengan mengirim paket ke rumah Tante Blonde. Di sini Tante Blonde menyuruh Hyesuk untuk membawakan paket itu masuk ke dalam rumahnya. Tante Blonde juga menyuruh Hyesuk untuk beristirahat sejenak di rumah itu. Di sini Tante Blonde memberikan minuman kepada Hyesuk. Ketika Hyesuk sedang menikmati minuman yang diberikan oleh Tante Blonde, terlihat jelas di sini bahwa Tante Blonde juga tertarik dengan Hyesuk. Sampai sini kalian sudah mencium bau-bau investasi benih belum? Oke, lanjut. Di hari berikutnya, Hyesuk terlihat menghantarkan paket kepada sebuah keluarga, yang mana keluarga itu terlihat sedang tak akur alias baku hantam. Keluarga itu terdiri dari Michika, sang istri, kemudian Park Chong, sang suami. Singkat cerita, Hyesuk pun memberikan paket itu kepada Michika. Setelah itu, Hyesuk terlihat beristirahat sembari memakan sepotong roti. Di sisi lain, Tante Blonde dan Sayori terlihat sedang berbincang-bincang. Ternyata Sayori dan Tante Blonde adalah dua orang sahabat baik. Perbincangan Sayori dan Tante Blonde seketika terhenti ketika mereka melihat Hyesuk yang sedang bermain bola setelah ia selesai beristirahat. Di sini Tante Sayori dan Tante Blonde terlihat jelas bahwa mereka semakin tertarik kepada Hyesuk setelah mereka melihat badan kekar dari Hyesuk. Kemudian Tante Sayori sengaja memesan paket kepada Hyesuk agar ia bisa bertemu dengan Hyesuk. Di sini Sayori menyuruh Hyesuk untuk masuk dan menemani Tante Sayori membuka paketnya. Ternyata paket yang dipesan Tante Sayori adalah sebuah batang mainan, di mana di sini Tante Sayori memainkan batang mainan itu di depan Hyesuk untuk menggodanya. Hyesuk yang tak kuat iman, ia pun langsung menyosor Tante Sayori. Akhirnya mereka berdua pun bergenjot ria di siang itu. Setelah selesai, Hyesuk kemudian menghantarkan paket pesanan yang dipesan oleh Tante Blonde. Di sini seperti biasa Tante Blonde langsung mengambilkan minuman untuk Hyesuk. Ketika Hyesuk sedang meminum minuman itu, ia tak sengaja menumpahkan minuman itu ke bajunya. Alhasil Tante Blonde mengajak Hyesuk untuk pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Dan setelah itu, mereka berdua pun bergenjot ria di kamar mandi itu. Alus. Malamnya Hyesuk kembali lagi ke kantornya untuk mengambil gaji pertamanya. Di sini Hyesuk terlihat sangat senang ketika ia mendapat gaji pertamanya. Ia mana nggak seneng lur, dapat uang, dapat jatah juga dari para tante-tante, kan mujur tuh hidup. Aduh, mantap. Singkat cerita, hari-hari kerja berikutnya dari Hyesuk, ia selalu mengirimkan paket kepada Tante Sayori dan Tante Blonde. Dan tak lupa juga mereka selalu bergenjot ria setelah Hyesuk mengirimkan paket mereka. Dan mantapnya lagi, Hyesuk juga di sini akhirnya diberi jatah oleh Tante Michika karena ia telah membantunya untuk membongkar kebusukan dari suaminya. Yang mana di sini ternyata Park Chong telah selingkuh di belakang Michika.
Dan pada puncaknya, ketika Hyeosuk mulai lelah melayani tiga tante itu, ia mengajak tiga tante itu untuk berkencan sekaligus bersama. Boro-boro tiga, satu aja susah. Di sini Hyeosuk sudah merasa lelah untuk melayani tiga tante itu. Akhirnya Hyeosuk memutuskan untuk membuat jadwal untuk ia melayani tiga tante itu agar ia tak terlalu capek. Di esok harinya, Hyeosuk menghantarkan paket ke seorang gadis muda yang cantik. Gadis itu bernama Yura. Di sini Yura sangatlah berbeda dengan tiga pelanggan Hyeosuk yang sangat liar dan barbar. Di sini Yura tak sengaja menutup pintunya yang menyebabkan tangan Hyeosuk terluka. Yura pun mengambilkan Hansaplast untuk mengobati luka Hyeosuk. Di sini Hyeosuk nampak tertarik dengan Yura dan ia juga jatuh cinta terhadap Yura. Dan atas hal itu, Hyeosuk mengumpulkan Sayori, Tante Blonde, dan Michika dan meminta mereka untuk menjomblangkannya dengan Yura. Awalnya trio tante liar itu menolaknya. Akan tetapi karena Hyeosuk berkata tak akan melayani mereka lagi jika mereka menolak hal itu, akhirnya trio tante liar itu pun mengiyakan permintaan Hyeosuk. Setelah itu, Tante Blonde, Michika, dan Sayori mengundang tetangga Yura yaitu Itomi untuk bertanya-tanya mengenai sifat Yura. Di sini Itomi menjelaskan bahwa Yura adalah gadis yang tertutup, akan tetapi ia sebenarnya adalah gadis yang baik dan suka membantu orang yang sedang kesusahan. Atas dasar informasi itu, Sayori, Michika, dan Tante Blonde merencanakan sesuatu untuk bisa lebih dekat dengan Yura. Di sini Sayori berpura-pura jatuh dan kejang-kejang di depan Yura, dan benar saja Yura langsung membantu Sayori. Berbarengan dengan itu, Michika dan Tante Blonde juga berpura-pura membantu Sayori, dan akhirnya mereka pun berhasil berkenalan dengan Yura dan mulai akrab dengannya. Di hari berikutnya, Hyeosuk menghantarkan paket kepada Yura. Tak hanya paket yang ia berikan kepada Yura, di sini Hyeosuk juga memberikan sebuah hadiah untuk Yura. 저기요. 날씨 진짜 좋죠. 이 밖에 돌아다니다가 그 위험한 상황이 오면 이렇게 Setelah itu, Hyeosuk menemui Tante Blonde, Sayori, dan Michika. Di sini Hyeosuk bertanya mengenai perkembangan Yura. Sayori menjelaskan bahwa mereka sudah mulai akrab dengan Yura dan rencana penjomblangan itu pasti akan berhasil. Mendengar hal itu, Hyeosuk pun terlihat sangat senang atas kabar baik itu. Akan tetapi kesenangan Hyeosuk seketika berubah menjadi kacau ketika malamnya ia melihat mantannya yang berciuman dengan pacar barunya di depan matanya. Hal itu membuat Hyeosuk sangat galau dan sangat sakit ya pastinya. Atas hal itu, Hyeosuk mengajak Tante Blonde, Sayori, dan Michika untuk abok bersama di malam itu. Ia juga menceritakan semua kejadian yang menimpanya. 뭐? 그냥 머리채 안 잡았어? Di keesokan harinya, Tante Blonde, Sayori, dan Michika yang kasihan mendengar cerita dari Hyeosuk. Akhirnya mereka sepakat dan bersungguh-sungguh untuk membantu Hyeosuk mendapatkan Yura. Mereka juga sepakat untuk tidak meminta servis lagi dari Hyeosuk. Singkat cerita, atas bantuan dari Tante Blonde, Sayori, dan Michika, Hyeosuk pun akhirnya bisa makan malam bersama Yura. Kemudian Hyeosuk mengantarkan Yura pulang ke rumahnya. Di sini terlihat jelas Yura yang mulai menyukai Hyeosuk. Hal itu terlihat setelah Yura membalas ciuman yang diberikan oleh Hyeosuk kepadanya. Mengetahui hal itu, Hyeosuk pun terlihat sangat senang. Paginya Yura didandani oleh Tante Blonde, Sayori, dan Michika untuk acara kencan pertamanya dengan Hyeosuk. Yura terlihat sangat cantik setelah didandani oleh tiga tante itu. Akan tetapi tanpa mereka sadari ternyata mantan Yura memperhatikan mereka dari luar dan berniat buruk kepada Yura. Singkat waktu, malamnya Yura pun pergi kencan bersama Hyeosuk. Yura dan Hyeosuk nampak semakin akrab dan nampak juga percikan-percikan cinta yang semakin kuat di antara mereka. Setelah kencan itu selesai, Hyeosuk pun kembali lagi menghantarkan Yura pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Yura, di sini Yura menyuruh Hyeosuk untuk menginap di rumahnya. Mendengar hal itu, Hyeosuk pun dengan senang hati langsung selonong boy masuk ke rumah Yura. Dan akhirnya Yura dan Hyeosuk pun bergenjot ria di malam itu. Setelah kejadian itu, Yura semakin jatuh cinta kepada Hyeosuk.
Di sini Yura menelpon Hyesuk dan memintanya untuk main ke rumahnya. Hyesuk pun dengan bersemangat mengiyakan hal itu. Tak selang berapa lama, bel rumah Yura berbunyi. Yura pun membukakan pintu rumahnya dan ternyata bukanlah Hyesuk melainkan mantan Yura. Di sini mantan Yura memaksa untuk mengenjot Yura. Akan tetapi untungnya Hyesuk datang dan menyelamatkan Yura dan terjadilah pertarungan antara Hyesuk dan mantan Yura. Di sini Hyesuk tertusuk di bagian perut oleh mantan Yura. Alhasil, ia pun tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Ketika Hyesuk sudah siuman, terlihat tante blonde Sayori, Michika, dan Yura yang sedang menjenguknya. Tak selang berapa lama, mantan Yura yaitu Yuka, ia datang dan langsung memeluk Hyesuk. Melihat hal itu, Yura pun kecewa dengan Hyesuk dan mengira Hyesuk telah membohonginya. Dan scene akhir di film ini memperlihatkan Yura yang hendak pindah dari rumahnya karena ia kecewa dengan Hyesuk. Tak selang berapa lama, ada seorang kurir yang mengirimkan paket berupa box sangat besar kepada Yura. Dan ketika Yura hendak membuka paket itu, ternyata isi paket itu adalah Hyesuk. Di sini Hyesuk menjelaskan semuanya kepada Yura dan ia juga meminta Yura untuk menjadi istrinya. Yura pun mengiyakan hal itu dan akhirnya Hyesuk dan Yura pun hidup bahagia bersama. Sedangkan tante blonde Sayori dan Michika, mereka juga nampak sangat senang bisa melihat Yura dan Hyesuk hidup bahagia bersama dan film pun selesai. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan mungkin jika ada salah atau kurang tentang alur cerita film yang ada di atas, saya mohon maaf ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you in the next video guys. Bye bye.